Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B Sarjana Terapan Kebidanan izin memperkenalkan diri. Baik, nama saya Nadia Asya Putri. Saya Tasya Zara. Saya Diva Salsabila Cahyani. Saya Remadini Putri Aidul Bina. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang materi sistem pernafasan. Yuk kita simak video dan materinya. Sistem pernapasan merupakan salah satu sistem vital dalam tubuh manusia yang berperan utama dalam pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen O2 dan buangan karbon dioksida CO2. Proses ini sangat penting untuk kelangsungan hidup karena oksigen diperlukan untuk metabolisme sel, sedangkan karbon dioksida hanya dibuang sebagai produk sampingan metabolisme. Selanjutnya ada saluran pernapasan atas. Terdiri dari hidung atau kalfunasi dan rongga hidung. Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Di sini, udara disaring oleh rambut-rambut halus dan mukosa, serta dihangatkan sebelum masuk ke saluran lebih dalam. Lokasi dan struktur. Bagian pertama dari saluran pernapasan terdiri dari rongga hidung dengan rambut-rambut halus dan mukosa. Fungsinya menyaring udara dari debu, kuman, dan partikel kotor dengan rambut hidung dan lendir mikroorganisme. Selanjutnya, menghangatkan dan melembabkan udara sebelum masuk ke lebih jauh ke dalam saluran napas. Yang ketiga, juga berperan dalam indera penciuman dan menjadi pintu masuk udara. Bagiannya ada septum nasi, konka turbinat atau superior, media inferior, yang terakhir mukosa bersilia. Sinus paranasal, rongga udara di tulang wajah, terdiri dari sinus frontal, maxillaris, ethmoid, sphenoid. Fungsinya meringankan tengkorak, resonansi suara, dan produksi mukus. Faring dan laring. Pernahkah kamu berpikir bagaimana udara masuk ke tubuh kita dan apa yang terjadi di dalamnya? Yuk kita bahas, dimulai dengan faring. Ini adalah persimpangan penting. Jalur udara dan makanan bertemu di sini. Faring itu dibagi menjadi 3 bagian. Nasofaring di belakang hidung, orofaring di belakang mulut, dan laryngofaring yang menyambung ke laring. Fungsinya tentu saja menyalurkan udara ke laring dan makanan ke kerongkongan. Nah, selanjutnya kita punya laring atau yang sering kita sebut kotak suara. Ini terletak di bawah faring. Laring punya 2 fungsi utama. Pertama, dia adalah penghasil suara kita loh. Di dalamnya ada pita suara yang bergetar saat udara melaluinya. Kedua, laring juga punya penjaga yang sangat penting, namanya epiglotis. Epiglotis ini bertindak seperti pintu gerbang yang menutup saluran nafas saat kita menelan makanan, biar kita nggak tersedak pertukaran gas. Oke, sekarang mari kita menjelajah lebih dalam ke paru-paru. Tepatnya di kantung udara kecil yang disebut alveolus. Disinilah pertukaran gas terjadi. Oksigen yang kita hirup akan masuk ke darah, dan karbon dioksida sisa metabolisme akan keluar dari darah untuk kita buang. Proses ini terjadi secara pasif hanya dengan perbedaan tekanan. Transportasi gas. Setelah oksigen masuk ke darah, bagaimana dia diangkut ke seluruh tubuh? Sebagian besar oksigen akan diikat oleh hemoglobin yang ada di dalam sel darah merah kita. Kalau karbon dioksida punya beberapa cara untuk diangkut. Sebagian besar diangkut dalam bentuk ion bikarbonat, ada yang terikat ke hemoglobin, dan sebagian kecil terlarut dalam plasma darah. Mekanisme pertahanan. Terakhir, sistem pernapasan kita ini punya barisan pertahanan yang kuat untuk menjaga dari kotoran atau kuman. Apa saja? Mulai dari rambut hidung yang menyaring partikel besar, lalu mukus dan silia yang menangkap dan mendorong benda asing keluar, sampai refleks batuk dan bersin yang kuat. Bahkan, di dalam alveolus pun ada penjaga yang disebut makrofag alveolar yang siap memakan kuman. Selanjutnya ada trakea, bronkus, dan bronkiolus. Trakea bercabang menjadi 2 bronkus utama yang menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Kemudian bercabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil hingga mencapai alveolus. Trakea atau batang tenggorokan, panjangnya lebih kurang dari 10 sampai
yaitu tabung besar yang berada di depan esofagus, tersusun dari cincin kartilago. Fungsinya yang pertama itu sebagai saluran udara utama dari laring menuju bronkus. Yang kedua itu menyaring udara melalui lendir dan silia. Bronkus ada trakea ke bronkus kanan dan kiri. Ciri-cirinya yang pertama ada kanan lebih besar dan lurus atau aspirasi sering ke kanan. Yang kedua, cabang utama dari trakea yang menuju ke masing-masing paru. Yang ketiga, berguna untuk menyalurkan udara ke paru. Selanjutnya ada bronkiolus, yaitu cabang-cabang bronkus yang lebih kecil di dalam paru menuju ke alveoli. Itu tidak ada tulang rawan mengatur aliran udara ke alveoli. Selanjutnya ada paru-paru atau pulmo. Paru kanan yaitu terdiri dari 3 lobus, paru kiri terdiri dari 2 lobus karena jantung. Diselubungi pleura visceralis dan parietalis. Selanjutnya ada diafragma, yaitu otot utama pernapasan. Yang pertama ada kontraksi atau inspirasi, yang kedua ada relaksasi atau ekspirasi, dan ada cairan pleura kurangi gesekan. Yang selanjutnya ada letak dan struktur. Yang pertama 2 organ besar di dalam rongga dada. Yang kedua itu ada paru kanan biasanya memiliki 3 lobus, paru kiri 2 lobus. Fungsi utamanya yang pertama pertukaran gas atau gas exchange, O2 masuk darah dan CO2 dibuang melalui alveoli. Dan dibantu oleh diafragma dan otot-otot antara tulang rusuk untuk inhalasi dan ekshalasi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sistem pernapasan. Yang pertama yaitu aktivitas fisik meningkatkan kebutuhan oksigen dan produksi CO2. Yang kedua, kondisi lingkungan, yaitu seperti udara dingin, panas, atau polusi dapat mempengaruhi efisiensi sistem pernapasan. Yang ketiga, penyakit, yaitu ada infeksi, asma, PPOK, dan penyakit paru lainnya dapat mengganggu fungsi pernapasan. Proses pernapasan terdiri dari 2 fase utama, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi ketika otot diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga volume rongga dada membesar dan tekanan di paru-paru menurun, menyebabkan udara masuk. Sebaliknya, ekspirasi terjadi saat otot-otot tersebut relaksasi, volume rongga dada mengecil dan udara terdorong keluar. Inspirasi, diafragma kontraksi turun, tulang rusuk terangkat, tekanan paru-paru, udara masuk. Ekspirasi, diafragma relaksasi, paru-paru mengempis, udara keluar. Regulasi pernapasan. Pernapasan diatur oleh pusat pernapasan di medula oblongata dan pons pada otak. Pusat ini menerima rangsangan dari kemoreseptor yang mendeteksi peningkatan CO2 atau penurunan O2 dalam darah, sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan laju pernapasan sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada ringkasan jalur udara. Di sini ada hidung, lalu ke faring, lanjut lagi ke laring, terus ke trakea, lalu ke bronkus, lalu ke bronkiolus, dan ke alveoli. Sekian penjelasan video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.